Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan memberikan tutorial tata cara melakukan penginputan pada formulir user Sakti Web untuk pendaftaran user Sakti Web tahap kedua ini yang sebelumnya kita telah melakukan pendaftaran email Sakti Web. Nah, sekarang kita bisa buka browser, terus kita ketik bit.ly untuk layanan KPP 067 ya. Nah, ini. Seperti kita sudah lihat, kita sudah buka bit.ly-nya, muncul halaman ini. Sekarang kita bisa klik pada folder format. Nah, kemudian di sini ada folder Sakti Web full module, ya, full module. Nah, oke. Ada dua file yang harus kita download. Yang pertama ini panduan email Sakti Satker. Klik kanan download ya. Oke. Klik OK. Kedua, format pendaftaran user Sakti Web full module. Nah, format pendaftaran ya, bukan yang perubahan. Pendaftaran. Di sini ada 4 file yang kita download, yang file paling atas. Form pendaftaran user Sakti new. Kanan download. Klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya dua file itu. Nah, kemudian yang harus kita siapkan yang kedua adalah file SK. Nah, file SK. Sebelumnya di sini saya sudah punya file SK, ya, sudah punya file SK ini dari saya sudah minta izin ya, pinjam ya sama ibu dari kantor pertanahan Kabupaten Kaimana. Kita jadikan ininya sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk melakukan tutorial pengisian. Nah, jadi ini yang sudah ada SK-nya, bentuk PDF ya, yang sudah dikirim KPPN ya. Nah, ini saya edit sedikit ya, biar berubah ini ya, biar kosong-kosong lah ya. Ini yang akan kita lakukan pendaftaran itu ada di file lampiran ini. Kita akan ikuti jabatan, nama, dan jabatan perbendaharaannya. Oke, setelah itu kita membuka file panduan email Sakti Satker yang sudah kita download tadi. Nah, di sini sebelumnya di sini kan itu ada tulisannya itu pembantu ya. Persediaan pembantu, approver pembantu, semuanya pembantu. Nah, karena Satker yang tidak punya anak Satker ya, untuk menjadi user pembantu, jadi kita hilangkan saja, kita bold, kita kasih hitam biar tidak mengganggu nanti. Nah, kita buka dulu semua ya. Oke. Oke, nah ini aslinya seperti ini ya. Tapi tadi kita hide ini, kita hide dulu. Description juga kita hide biar bisa terlihat nanti. Hide. Oke, jadi yang muncul kita coba butuh jabatan ini. Dan kita butuh kode peran pada Excel dan jabatan pada SK. Nah, jadi yang hitam-hitam ini adalah yang file yang punya Satker pembantu. Nah, jadi kita hilangkan, kita hitamkan saja biar tidak mengganggu nanti dalam proses.
Oke, jadi yang ada di sini. Oh ya, kebetulan Satker ini juga tidak mempunyai bendahara penerimaan, jadi yang bendahara penerimaan juga kita hitamkan. Tapi kalau Satker Bapak Ibu punya bendahara penerimaan, ya diisi ya, jangan dihitamkan. Oke. Nah, semua yang ada di sini adalah user masing-masing modul yang digunakan. Oke, kita membuka file formulir pendaftaran pengguna aplikasi Sakti yang tadi sudah kita download bersamaan dengan file Excel panduan tadi untuk membuat ini ya. Nah, sekarang kita di sini sudah terbuka. Nah, sekarang kita isi kode satkernya dulu untuk pertanahan Kaimana 330830. Nama satkernya itu bisa copy di sini, kantor pertanahan Kabupaten Kaimana. Oke, kita perbaiki formatnya, klik kanan, klik itu tadi. Oke, terus selanjutnya, nah bagaimana kita tahu user siapa aja yang masuk? Nah, kita lihat SK-nya. SK yang kita lihat di sini, nah ini. Nah, kita lihat di lampiran SK. Oke, kita lihat di lampiran SK. Nah, jadi bisa kita bikin dua layar seperti ini, kita tampilkan. Oke, ini kecilkan sedikit, terlihat ya. Sip. Nah, jadi ini pengisiannya seperti ini. Nah, ini kita ada satker peran. Oke, orang pertama siapa orang pertama? Orang pertama yang paling atas di sini namanya Pak Mudazir SSIT. Oke, Pak Mudazir SSIT. Copy namanya, taruh namanya di sini. Oke, perbaiki formatnya. Sip. NIP-nya, ini NIP-nya di sini. Di sini. Oke, perbaiki formatnya Bapak Ibu, jangan lupa kalau seperti ini, kalau filenya seperti ini nanti tidak akan diterima di Sakti pendaftarannya. Jadi Bapak Ibu harus bikin ulang filenya untuk mendaftarkan ulang. Nah, jadi mari kita perbaiki formatnya. Cik. Oke, jadi formatnya akan seperti ini. Nah, terus kemudian NPWP silahkan di input. Nah, contoh saja 5555, langsung klik ya, langsung isi karena ini formatnya sudah nomor. Di atas formatnya sudah nomor. Nah, nick-nya isi juga. Ya, di sini 77777. Ini contoh saja. Oke. Terus email. Nah, emailnya Pak Bodazir ini apa? Email yang sudah didaftarkan. Email yang sudah didaftarkan. Di situ email yang sudah didaftarkan kemarin setelah pendaftaran SK-nya itu adalah contoh ya, ini mudazir@sakti.mail.go.id. Nah, ini emailnya Pak Mudazir sudah ada seperti ini. Formatnya sakti.mail.go.id. Tidak boleh gunakan gmail.com, tidak boleh gunakan Yahoo, Outlook, dan lain-lain. Tidak boleh, harus gunakan email Sakti yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, input nomor HP bisa 0899. Nah, saya contoh aja. Oke, terus nomor SK. Nomor SK-nya di mana? Nomor SK-nya ada di sini, di file ini, file SK yang ini. Kita copy paste saja, copy paste nomor SK. Perbaiki formatnya jangan lupa selalu. Oke. Nah, tanggal SK. Tanggal SK kita lihat di sini. Ini dia, 15 Februari 2021. Nah, penulisan SK-nya itu Bapak Ibu harus memperhatikan ini. Tata cara penulisan SK, maaf. Tata cara penulisan SK di sini itu kita kasih tanda petik atas 1. Oke. Baru kemudian kita ketik 15 terus garis datar 02 karena Februari, garis datar lagi 2021. Nah, formatnya seperti ini ya. Tidak boleh menggunakan format lain-lain macam-macam di luar dari format ini karena format ini akan terbaca di aplikasi Sakti untuk melakukan pendaftaran.
Oke. Nah, ini dia untuk Pak Mudazir. Sip. Kemudian yang kedua siapa lagi? Oh, Ibu Fradianti Tomsio, SP. Ya. Bapak Ibu boleh menyertakan titel, boleh juga tidak ya, silahkan. Tergantung. Ini perannya kita kosongkan dulu ya, kita delete. Nanti kita isi perannya. Nah, kemudian yang kedua, nama Ibu Fradianti Tomsio, kita lakukan perbaikan. Oke, kita kasih masuk NIP, kita kasih masuk NPWP-nya, kita kasih masuk NIK, sama seperti yang di atas, dan kita kasih masuk email yang sudah didaftarkan. Misalnya fradianti@sakti.mail.go.id. Ini contoh aja ya. File yang hasilkan itu hanya 4 huruf di depan ditambah dengan angka. Oke, kemudian ini kasih nomor HP 0808 ya. Contoh aja ini. Baru kemudian, nah ini nomor SK-nya. Ini jangan diblok terus ditarik turun, jangan Bapak Ibu, karena dia akan berubah ini ekornya, lihat. Ini awalnya kan 2021. Nah, dia 2022 kalau ditarik. Jadi Bapak Ibu harus blok terus copy, di bawahnya paste. Nah, jadi biar dia sesuai sama. Karena kan SK-nya kan sama, satu ini. Oke. Terus orang kedua siapa lagi? Pak Dendi Trisanto Hatmojo. Oke, Pak Dendi Trisanto Hatmojo. Copy, terus namanya. Ops, oke. Terus kita perbaiki. Oke, sama. Seperti sebelumnya juga. Kita kasih sini, kasih NPWP, kasih NIK. Oke, emailnya dendi@sakti.mail.go.id. Nomor HP-nya 0989 dan seterusnya. SK-nya di copy juga, jangan lupa. Jangan ditarik ya Bapak Ibu ya, ingat. Baik. Tulisannya. Oke. Terus masih ada satu lagi. Ahmad Mulyadi, tidak ada. Ini kan seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan di bawahnya dengan cara seperti ini. Terus cells, terus kita klik insert. Oke. Tapi yang bertambah sebelumnya, tidak apa-apa. Kita copy ini, baru kita paste di atasnya. Sip. Nah, terus yang ini kita hapus. Jangan susah Bapak Ibu, gampang saja. Nah, terus namanya siapa? Ini namanya Rahmat Mulyadi SEMKN. Di paste. Sip. Oke. Nah, selesai kan? Nah, sekarang yang bersangkutan ini, Pak Rahmat Mulyadi ini, nah ini itu PPNPN. Jadi PPNPN juga bisa memegang user operator ya. Tapi yang dipegang oleh PPNPN adalah hanya user operator saja. Nah, kita lihat, user operator. Sekarang Rahmat Mulyadi ini kan PPNPN, berarti dia tidak punya NIP. NIP-nya yang diisi adalah NIK. Oke, NIK-nya diisi Pak Rahmat Mulyadi. 7777. Contoh aja ini ya. Nomor induk kepegawaian. Nomor induk ya. NIK-nya isi NIK, nomor KTP di sini. Nah, NPWP diisi. NPWP sesuai NPWP pasti punya dong. Pasti punya NPWP. Nah, terus NIP-nya diisi enggak? Ya, NIP-nya, kolom NIP wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Terus mengisinya pakai apa? Mengisinya pakai NIK, di copy, paste. Begitu ya. Jadi PNPN itu kolom NIP diisi NIK, kolom NIK diisi NIK, sama seperti itu. Jadi tidak boleh dikosongkan di sini. Baru kemudian emailnya rahmat@sakti.mail.go.id. Ya, ini contoh aja ya. Email asli sudah dikirimkan ke yang bersangkutan. Terus nomor HP, sama nomor HP. Oke.
Terus nomor SK sama, kita copy. Ingat Bapak Ibu, di copy ya, jangan di drag down, jangan ditarik turun. Sip. Oke, nama empat-empatnya sudah masuk. Sekarang kita akan mengisi peran. Cara mengisi perannya itu adalah dengan menggunakan bantuan file Excel yang kita sudah download tadi sebelumnya. Ini file Excel panduan email Sakti Satker yang seperti ini. Oke. Nah, jadi sama kita bagi layar jadi 2, terus kita sebelah kiri file Excel itu, baru kemudian sebelah kanan itu adalah file SK-nya. Ini file SK. Kita lihat. Oke, sekarang di sini ada kolom isi nama. Sebagai contoh aja ya. Kita buat di sini. Kita buat tambahkan kolom sendiri itu nama pemegang user. Oke. Gelap. Putih. Oke. Di sini jadi saya kasih 3 kolom ya, karena di sini siapa tahu nanti ada satu user 3 orang yang pegang itu boleh. Yang pertama kita lihat Pak Mudazir. Kita lihat Pak Mudazir itu memegang user apa? Approver KPA. Ini KPA. Satker KPA. Approver KPA. Paste namanya. Mudazir. Oke. Terus yang kedua. Pak Mudazir pegang apa lagi? User approver asset. Approver asset kita cari di bawah. Approver asset. Mana approver asset? Ini. Satker approver asset. Approver asset. Kita paste namanya Pak Mudazir. Sat. Terus kemudian apa lagi? Terus apa lagi selain Pak Mudazir? Ini kita freeze dulu tadi ya. Kita freeze dulu. Nah, biar lebih gampang nanti melihatnya. Oke. Pak Mudazir sudah approver aset. Yang kedua, terus apa lagi? Pak Mudazir pengisur apa lagi? Pak Mudazir pengisur validator PPK. Oke, kita copy. Kita copy. Ya. Lihat Pak Mudazir pegang user validator PPK. Mana validator PPK? PPK, Satker PPK, validator PPK ini. Oke, kita paste. Tep. Oke, nah, Pak Mudazir. Oke, sip ya. Selesai ya. Pak Mudazir nama selesai. Selanjutnya, Ibu Fradianti. Kita copy dulu namanya. Oke. Ibu Fradianti pegang user apa? Berarti ternyata pegang user approver PPSPM. Approver PPSPM. Paste di sini namanya. Terus yang kedua, approver persediaan. Kita cari approver persediaan mana? Persediaan ini kita paste. Set. Oke. Yang ketiga, ternyata Ibu Fradianti pegang validator aset. Validator aset mana validator aset? Validator aset. Validator aset. Ini dia validator aset atas nama Ibu Fradianti. Sip. Yang keempat apa? Oh, ternyata Ibu Fradianti juga pegang user operator. Luar biasa. Operator anggaran. Operator anggaran di atas. Ini operator anggaran. Ibu Fradianti. Tab. Salah. Maaf. Kita copy nama Ibu Fradianti. Set. Selesai. Ini ya. Nah, setelah Bu Fradianti, selanjutnya kita lanjut ke Pak Dendi Trisanto Atmojo. Oke, Pak Dendi ini pegang user apa aja? Pertama user admin. User admin. Oke. Terus yang kedua, user apa? Operator anggaran. Operator anggaran, Pak Dendi. Operator anggaran mana? Di sini. Oke, jadi ada 2 level. Yaitu Pak Dendi sebagai operator pembayaran. Dia
Setelah operator pembayaran, Pak Dendi sebagai operator bendahara pengeluaran. Selain sebagai operator, dia itu adalah bendahara pengeluaran yang sebenarnya. Ya, jadi bendahara pengeluaran yang memegang unsur bendahara pengeluaran itu sendiri. Tidak boleh dioperatorkan ke yang lain. Selanjutnya, Pak Dendi sebagai operator komitmen. Selanjutnya lagi, Pak Dendi sebagai operator persediaan. Selanjutnya, Pak Dendi sebagai operator aset. Terus Pak Dendi sebagai operator pelaporan dan seterusnya sampai operator piutang. Oke. Nah, terus yang orang ketiga, yang orang keempat adalah Pak Rahmat Mulyadi. Pak Rahmat Mulyadi ini dia operator anggaran. Mana operator anggaran? Nah, ini. Oke, sampai saat ini berarti operator anggaran ada 3 orang ya. Terus kemudian operator pembayaran, Rahmat juga. Operator komitmen, operator benar pengeluaran dia tidak. Ya, operator komitmen, operator persediaan, operator aset, operator general ledger, laporan dan operator. Nah, ini dia. Nah, setelah ini semua sudah terisi, jadi kita sudah tahu kan nama-namanya dan dia memegang user apa. Nah, setelah itu kita buka user yang sudah kita buat tadi sebelumnya, yaitu user pendaftaran kita buka form pendaftaran user sakti yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kita buat juga menyamping seperti ini. Oke. Terus, nah sekarang pertama kita akan meletakkan user atas nama Pak Mudazir. Oke. Pak Mudazir ini pegang apa? User. Jadi, ya sebelumnya Bapak Ibu saya jelaskan. Di sini ada 4 jenjang ya, ada 4 jenjang. Ada 4 jenjang, yaitu user, operator, validator, approver, dan admin. Nah, 4 ini, 4 user ini adalah user berjenjang. Jadi, jika ada satu orang yang sama memegang approver dan satu orang yang sama memegang validator, penulisannya tidak boleh disambung. Tulisan perannya tidak boleh disambung, harus terpisah seperti ini. Jadi kalau ada 4 nama, ya harus bikin 4. Ada satu nama memegang 4 jenis user ini, berarti nama itu harus dia beda baris, dibeda bariskan. Tapi kalau operator satu nama, tapi dia operator banyak, nah itu cukup satu baris saja. Oke. Gimana contohnya? Ya, langsung kita coba di sini ya. Pertama, ingat ya, ada 4 level. 4 level ini harus berbeda baris, tidak boleh berada dalam satu baris yang sama. Pertama, kita lihat Pak Mudazir. Pak Mudazir megang apa? Megang sebagai KPA. Ini Pak Mudazir ya, kita lihat. Nah, KPA berarti KPA itu jabatannya sebagai approver. Nah, kita lihat yang ditulis di sini adalah kode peran pada Excel. Nah, yang ini ditulis. Nah, jadi kita lihat copy ini, klik ini, terus kita copy, terus kita paste di sini. Oke ya. Sip. Perbaiki format. Oke, setelah itu Pak Mudazir pegang apa? Birukan saja. Nah, setelah itu Pak Mudazir pegang apa lagi di sini? Nah, Pak Mudazir lihat dia pegang PPK. Nah, kenapa Pak Mudazir pegang PPK? PPK ini statusnya adalah validator. Nah, jadi levelnya beda sama approver. Nah, karena dia beda level, berarti dia harus dibuatkan baris tersendiri. Kecuali approver 2, nah itu dia di baris yang sama. Nah, sekarang karena ini dia validator, jabatannya validator, PPK itu validator, KPA itu approver. Nah, dia harus dibuat pada baris yang berbeda. Jadi caranya kita
blok ini dulu barisnya Pak Mudasir, baru kita klik kanan, copy, terus kemudian kita blok yang baris di bawahnya, baru klik cells, terus insert. Tah, mantap kan? Nah, terus habis itu ini kita hapus karena akan ditempati oleh user PPK, Satker Validator. Ini kanan, yang ada itu saja, angka-angka, jadi mantap. Oke, terus kemudian Pak Mudasir pegang user apa lagi? Kita hitamkan dulu ini kita hitamkan. Pak Mudasir pegang apa lagi? Oke, Pak Mudasir pegang, ternyata dia pegang approver asset. Nah, approver asset ini jabatannya itu approver. Di approver jadi sama dengan yang pertama nih, KPA approver juga. Berarti kita copy saja gitu ya. Nah, baru kita misalnya di copy ya, tapi hurufnya yang di copy, kemudian kita klik pada KPA ini, terus kemudian klik pada di sini, misalnya kita ketik koma spasi, lalu kita paste, sip, mantap. Nah, seperti itu. Ini kalau kita mau biar kasih longgar, klik yang ini, set, nah biar dia agak banyak. Oke, pakai apa lagi? Pak Mudasir sudah habis ya. Belajar habis. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya Fradianti Tomsio. Oke, Ibu Fradianti, dia pegang user apa aja? Pertama, dia pegang user operator anggaran. Oke, operator anggaran. Urutannya operator, kita klik, copy, paste. Oke, perbaiki format, set. Operator anggaran. Oke, kita hitamkan, apalagi ternyata Ibu Fradianti pegang PPSPM approver. Karena PPSPM-nya ini adalah approver, berarti kita copy paste lagi. Karena kita akan menambahkan baris, ingat ya, menambahkan baris. Beda jabatan harus menambahkan baris di bawahnya. Kita blok dulu barisnya Ibu Fradianti, kemudian kita copy, kita blok bagian bawahnya, klik cells, klik insert, sip, sama kan? Nah, tapi kita hapus yang di bawah ini dan kita menambahkan user Ibu Fradianti sebagai approver. Berarti Satker PPSPM kita copy, pokoknya kode peran ini pada selain ditulis. Baru kemudian Ibu Fradianti terus klik paste, save, perbaiki format, ada. Oke, selanjutnya kita hitamkan ini blok, nanti pegang plus apa lagi? Caranya gue pegang user approver. Ini karena ini sama dengan PPSPM sama approver, klik ini kita copy, nanti kita paste di level ini, kita klik ini dulu, baru kita di atas ini koma spasi paste, save, pas. Oke, nanti sini kita blok. Oke, selanjutnya, ternyata Bu Fradianti pegang unsur validator aset. Nah, karena ini validator beda level lagi, kita copy sama, copy dulu ini Bu Fradianti, baru kita blok di bawahnya, terus kita paste, sip, hapus perannya, baru kita nanti yang di sini sebagai validator aset kita copy, kita paste di sini. Paste yang 1, 2, 3 ini ya. Nah, itu untuk paste tulisan saja. Oke. Setelah itu apa lagi Bu Fradianti? Oke, habis. Selanjutnya Pak Dendi, user Pak Dendi sebagai admin. Admin, level sendiri admin, copy paste. Oke. Selanjutnya Pak Dendi sebagai operator, begitu seterusnya. Copy. Kalau kita di bawahnya, terus kita insert.
koma spasi. Nah, selanjutnya, jadi karena Pak Dendi Trisanto Atmojo sebagai operator, jadi kolom yang diisi cuma cukup satu kolom untuk mengisi semuanya, ya, karena sama-sama operator. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Pak Rahmat Mulyadi. Pak Rahmat Mulyadi ini levelnya di operator semua, jadi sama dengan Pak Dendi. Copy saja semua. Iya.
Nah, jadi di file panduan Excel ini kita lihat sudah kosong ya. Tidak ada lagi nama gitu yang belum dimasukkan. Nah, nanti kita bisa close ini, perbesar, kita lihat di sini. Nah, ini hasil penginputannya. Perbaiki saja formatnya seperti ini. Nah, itu saja, cukup, tidak perlu ada perbaikan yang lain, perubahan-perubahan. Kemudian kita memperbaiki form-form yang lain yang kosong. Kita ubah di sini jadi fak 25 Mei 2021 untuk menyesuaikan dengan satker masing-masing. Masa penganggaran kita tulis di sini siapa? Karena di sini Pak Mudazir, kita tulis di sini namanya Pak Mudazir. Kemudian NIP-nya sekian. Oke. Nah, selesai. Oke. Nah, setelah itu oh ya, yang kita harus perhatikan di sini ada catatan di bawahnya. Nih, NPWP diisi angka tanpa pemisah simbol. Nah, jadi kalau penulisan NPWP di NPWP itu kan seperti ini. 80.52266.255.899 garis datar 951.000. Nah, ini kan yang sesuai dengan NPWP. Nah, tapi untuk menuliskan NPWP di sini itu harus langsung, tidak pakai titik, tidak pakai tanda-tanda pemisah yang lain. Tulis saja langsung 80.506555699995100. Seperti ini menulisnya, oke? Nah, sama seperti di sini. Jadi tidak boleh pakai titik, koma, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu, oke, karena file ini selesai, kita simpan, kita save file ini. Kalau muncul, klik aja continue begini ya. Terus continue, karena file yang format ini yang diterima oleh sistem. Makanya seperti ini saja, continue, chat. Oke. Nah, file Excel ini yang akan diupload ke Bitly, ke form yang telah dibagikan. Kemudian file Excel ini, selain itu file Excel ini di print, terus kemudian ditandatangan oleh KPA, baru dicap basah, kemudian di scan berbentuk PDF, lalu diupload. Jadi yang diupload ada dua file. Pertama, file yang ini bentuk Excel yang tidak perlu diapa-apakan, yang setelah hasil pengisian ini sudah. Nah, baru kemudian ngupload file PDF yang file Excel ini yang sudah ditandatangan cap basah, scan, dan PDF kan. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, sekian. Demikian panduannya. Semoga file yang diupload tidak bermasalah dan lancar-lancar saja ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.